Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Ternyata tadi saya sudah, ini masih di mute, suaranya masih di pause, jadi tidak kedengeran. Baik, Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita yang pekan kemarin sempat libur, ya. Nah, Masya Allah semuanya lagi kurang sehat pekan kemarin, Ustaz. Jadi kita bisa melanjutkan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan Al-Mitlaini wal Mutaqaribain wal Mutajanisain terakhir kemarin. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan langsung kepada pematerinya, kepada Ustazina, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam lanjutan kajian kitab Tuhfatul Atfal. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain, yaitu dua huruf yang semisal, yang sama secara makhraj dan secara sifat, dan dua huruf yang mutaqaribain yang berdekatan, baik berdekatannya secara makhraj maupun berdekatannya secara sifat, atau secara kedua-duanya yaitu makhraj dan sifat, wal mutajanisain dan dua huruf yang sejenis yaitu yang sama secara makhraj namun beda secara sifat. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwasanya pertemuan dua huruf itu tidak terlepas dari empat keadaan ini, yaitu yang pertama, dua huruf itu adalah dua huruf yang semisal. Yang kedua, kalau tidak semisal, maka dua huruf tersebut adalah dua huruf yang sejenis. Kalaupun tidak sejenis, maka tidak semisal dan tidak sejenis, maka dua huruf tersebut adalah dua huruf yang berdekatan. Kalaupun tidak ketiga-tiganya, bukan yang semisal, bukan yang sejenis, dan juga bukan yang berdekatan, maka kedua huruf tersebut adalah dua huruf yang berjauhan, mutabaidain. Masing-masing dari ini ada hukumnya. Dua huruf pertemuan dua huruf yang semisal dan yang sejenis dan yang berdekatan mutaqaribain itu bisa menyebabkan hukum idgham. Bisa menyebabkan hukum idgham. Sedangkan pertemuan dua huruf yang berjauhan, mutabaidain, itu bisa menyebabkan hukum izhar. Ya. Kalau kita perhatikan kembali nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf halq terjadi hukum izhar. Hukum izhar. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena nun sukun atau tanwin tersebut makhrajnya sangat berjauhan dengan huruf-huruf halq. Nun sukun letaknya ujung lisan bertemu dengan gusi di bagian atas, ya, gusi dari giginya, gigi seri bagian atas. Sedangkan huruf halq, keenam huruf halq letaknya adalah di tenggorokan, sangat berjauhan, ya, dan ini menyebabkan hukum izhar. Adapun ketika dua huruf yang semisal itu bertemu, atau dua huruf yang sejenis itu bertemu, atau dua huruf yang berdekatan mutaqaribain itu bertemu, maka ini bisa menyebabkan terjadinya hukum idgham. Ini secara umum. Adapun pada prakteknya, maka berbeda-beda tiap riwayat. Ada sebagian riwayat yang meriwayatkan idgham pada setiap pertemu dua huruf yang semisal. Dua huruf yang sejenis dan dua huruf yang berdekatan.
Sama saja huruf pertamanya itu sukun atau huruf pertamanya dan yang kedua sama-sama berharokat. Ada sebagian riwayat yang meriwayatkan demikian. Selalu mengidghamkan setiap pertemuan dua huruf yang semisal dan setiap pertemuan dua huruf yang berdekatan. Ya. Seperti contoh riwayat Susi dari Abu Amr Al-Basri. Beliau mengidghamkan mithlai mutaqaribain mutajanisain. Walaupun ada sebagian kalimat yang dikecualikan, ya, dalam riwayat beliau Susi dari Abu Amr secara asal mengidghamkan selain mutaqaribain dan mutajanisain, walaupun ada beberapa kata yang dikecualikan. Sebagian riwayat ada yang mengidghamkan sebagian huruf dari mutajanisain dan sebagian huruf dari mutaqaribain. Ya. Adapun riwayat Hafs, karena kita membaca riwayat Hafs, maka kita akan fokuskan pembahasan ini berdasarkan riwayat Hafs. Bagaimana dalam riwayat Hafs ketika terjadi pertemuan dua huruf semisal, dua huruf yang berdekatan dan dua huruf yang sejenis. Maka dalam riwayat Hafs, apabila dua huruf yang bertemu tersebut adalah dua huruf yang semisal, sedangkan huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua itu berharokat, maka Hafs mengidghamkannya. Dalam riwayat Hafs dibaca dengan idgham. Contoh, idhab bi kitabi, ba sukun bertemu dengan ba berharokat. Rabihat tijaratuhum, tak sukun bertemu dengan tak yang berharokat. Ya, dan lain sebagainya. Selalu dibaca dengan idgham. Dan ini bukan hanya Hafs saja, ya. Dalam mutamathilain, apabila yang pertama itu sukun dan yang kedua berharokat, ini bukan hanya Hafs saja, namun ini adalah semua riwayat. Ini semua riwayat, ya. Sedangkan apabila huruf yang pertamanya itu berharokat dan yang kedua harokat, artinya kedua-duanya adalah sama-sama berharokat, maka kaidah asal dalam riwayat Hafs adalah izhar. Kaidah asal dalam Hafs adalah membacanya dengan izhar. Contoh, idz qala lahu rabbuhu aslim, idz qala lahu. Ya, di sini bertemu lam berharokat dengan lam berharokat. Ini dalam riwayat Hafs ini dibaca dengan izhar, bukan dibaca dengan idgham. Ini kaidah asalnya. Kecuali beberapa kalimat, ya, yang mana Hafs mengecualikannya dari kaidah asalnya. Yang pertama adalah kalimat la ta'manna dalam surat Yusuf. Asal dari kalimat ini adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Hafs mengecualikan kalimat ini dari kaidah asalnya. Seharusnya kalau kita membaca kalimat ini berdasarkan kaidah asal riwayat Hafs, maka harusnya kita membaca dengan cara idgham. Dengan cara izhar, yaitu la ta'manuna. Namun karena Hafs mengecualikan kalimat ini dari kaidah asalnya dan beliau meriwayatkannya dengan idgham. Idgham beserta dengan ismam atau raum. Di sini ada dua wajah, ada dua cara dalam membaca kalimat ini dalam riwayat Hafs. Idgham beserta ismam, bukan hanya idgham saja, namun idgham beserta ismam. Contohnya la ta'manna, ya, dimonyongkan
ketika kita membaca idghamnya itu sambil dimonyongkan bibir kita. Ya, ini hakikat ismam. Ya. Secara ada bedanya antara bacaan yang hanya sekedar idgham, ya, la ta'manna, ini sekedar idgham tanpa ismam, dengan yang beserta ismam, dengan yang disertai ismam. Ini secara suara tidak ada bedanya, ya. Bedanya hanya pada gerakan bibir, ada monyongnya. Makanya ulama mengatakan bacaan ismam ini tidak bisa dipelajari dari orang yang buta. Bacaan ismam ini kita tidak bisa mengambilnya dari orang yang buta. Karena orang yang buta ketika dia belajar tidak melihat gerak secara suara, itu tidak bisa dibedakan antara yang idgham dengan ismam dengan idgham yang tasmam. Itu tidak ada bedanya. Ya, sehingga bacaan ismam ini tidak bisa kita mengambilnya, tidak bisa kita mempelajarinya dari orang yang buta, kecuali apabila butanya itu baru. Setelah dia selesai belajar tajwid, khususnya bacaan ismam, kemudian dia buta misalkan, maka ini boleh. Ya. Yang kedua dalam riwayat la ta'manna beserta raum. Raum adalah mengucapkan sepertiga harokat. Mengucapkan sepertiga harokat. La ta'manuna. Ya. Nunya, dhammahnya tidak sempurna. Suara dhammahnya itu tidak sempurna. Hanya terdengar sepertiga saja. Ya, tidak sempurna. Contoh yang sempurna, la ta'manuna, manuna. Nah, ini dhammahnya sempurna. Ya. Tapi kalau raum itu sepertiganya. Sehingga karena dhammahnya tidak sempurna, hanya sepertiganya, suara raum ini hanya bisa terdengar oleh orang yang dekat dari si pembaca. Ya, hanya bisa terdengar dari orang yang dekat posisinya dari si pembaca. Adapun orang yang jauh tidak dengar karena kurang jelas. Sehingga ulama kita mengatakan bacaan raum ini tidak bisa kita mengambilnya dari orang yang tuli. Ya, dari orang yang tuli kita tidak bisa mengambilnya. Karena orang yang tuli tidak akan mendengar suara ini, suara raum ini. Dia hanya melihat gerakan bibir, ada monyongnya. Si pembaca ini mengucapkannya dengan sempurna. Ya, karena melihat gerakan bibir yang monyong sedikit. Ya, namun ternyata tidak, suara dhammahnya tidak bisa. Bacaan ini kita mengambilnya dari orang yang tuli, kecuali tulinya baru setelah dia mempelajari cara membaca raum. Ya, ini kalimat pertama dalam riwayat Hafiz yang dikecualikan, yang mana Hafiz meriwayatkannya menyelisihi kaidah asalnya. Ma makanni dalam surat Al-Kahf, ma makanni. Asalnya ma makkanani. Ma makkanani. Bisa dibuka nanti surat Al-Kahf di 2 halaman terakhir, ya, 2 halaman terakhir pada kisah Dzulqarnain dengan membaca dengan idgham. Ma makkanni, ya. Asalnya ma makkanani. Nun yang pertama itu berharokat, sedangkan nun yang kedua juga berharokat. Makkanani. Harusnya kalau berdasarkan kaidah asal riwayat Hafiz, maka ini dibaca dengan izhar. Namun di sini Hafiz
idgham. Nah, ini murni idgham tanpa ismam, tanpa raum. Ya, tanpa ismam dan tanpa raum. Kemudian kalimat yang ketiga adalah surat Al-An'am. Ya, itu atuhajjunni qul atuhajjunni. Asalnya qul atuhajjunani, atuhajjunani. Ada dua nun yang sama-sama berharokat. Ya. Di sini juga Hafs meriwayatkannya dengan bunyi. Kalimat yang keempat adalah dalam surat Az-Zumar. Qul afa ghairallahi ta'muruni. Asalnya ta'murunani. Ya. Dan Hafs di sini juga meriwayatkannya dengan idgham. Yang kelima, ni'ma lafadznya. Surat Al-Baqarah. Bisa dibuka, siapa yang ni'ma, asalnya ni'mama, asalnya adalah ni'mama. Coba dibuka mushafnya, atau yang hafal ayat ini. Qul in ana lupa ayatnya. Ayat bisa dilihat ya. Fani'mahi ya. Fani'mahi. Ya sadaqan in tubadu sadaqati fani'mahi. In tubadu sadaqati fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Ya. Fani'mahi. In tubadu sadaqati fani'mahi. Asalnya adalah fani'mahi. Fani'mahi. Alangkah bagusnya sedekah tersebut. Itu bersedekah apabila engkau itu wa in sembunyikan dan engkau berikan kepada fuqara, maka itu lebih baik. Maksudnya lebih baik daripada engkau tampakkan. Asalnya adalah ni'mama. Ni'mama. Ni'ma. Ism ni'ma itu ya. Ni'mama. Dan Hafs meriwayatkannya dengan idgham. Idgham mim yang berharokat ke mim yang berharokat. Ya. Asalnya sama-sama berharokat. Ni'mama. Kemudian dibaca dengan idgham. Ni'mahi. Taib. Ini adalah kalimat-kalimat yang dikecualikan dalam riwayat Hafs. Jadi pada pertemuan huruf kita ya, pada pertemuan dua huruf yang semisal dalam riwayat Hafs, apabila huruf yang pertamanya itu sukun dan huruf kedua itu berharokat, ya, maka kaidah riwayat Hafs dan kaidah semua riwayat adalah membaca dengan idgham, membacanya dengan idgham.
Namun apabila huruf yang pertamanya itu berharokat dan huruf yang keduanya juga berharokat, sama-sama berharokat, maka kaidah asal riwayat Hafs adalah membacanya dengan izhar, kecuali 5 kalimat yang tadi kita sampaikan. Ya. Kalau dibalik, apabila huruf pertamanya berharokat dan huruf keduanya sukun, ya, maka ini juga dibaca izhar dengan kesepakatan para qurra. Semua riwayat meriwayatkannya dengan izhar. Apabila huruf pertamanya berharokat dan huruf yang keduanya sukun, maka ini kesepakatan qurra dibaca dengan izhar. Contohnya, manansakh au nunsiha. Nunsiha, nun berharokat bertemu dengan nun sukun. Nun harokat bertemu dengan nun sukun. Taib. Kemudian yang mutajanisain, ya, yang mutajanisain dalam ayat Hafs, mutajanisain itu yang sama-sama berharokat, ya, huruf pertamanya berharokat, huruf yang keduanya berharokat, maka kaidah dalam riwayat Hafs izhar, membaca dengan izhar. Kalau huruf yang pertamanya itu, maka Hafs hanya memilih beberapa huruf. Tidak pada semua huruf yang sejenis Hafs mengidghamkannya. Namun hanya beberapa huruf saja yang diidghamkan dalam riwayat Hafs. Ya. Seperti huruf ta pada dal. Huruf ta pada dal. Maksudnya huruf ta ketika bertemu dengan dal. Artinya ta yang pertama, kemudian dal yang kedua. Ya. If qalat da'awallah ujibat da'watukuma, atau ta pada to, huruf ta pada huruf to. Idhammat ta'ifatan wa idh qalat ta, bertemu dengan to. Yang kedua huruf dal. Dal pada ta ketika bertemu dengan ta. Ya. Yang semisal, yang sejenis dengan dal apa saja? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Huruf yang sejenis dengan dal. Nah, kita sudah bahas makna dari huruf yang sejenis dengan dal. Nah, siapa yang bisa menjawab? Atau sebelum itu, apa makna dua huruf yang sejenis? Makhraj sama, secara sifat berbeda. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Ya, dua huruf yang sama secara makhraj, namun beda secara sifat. Sekarang apa saja huruf yang sama secara makhraj dengan dal? Tak ya. Ta, terus apa lagi? To, ta dan to. Ya, tiga huruf ini keluar dari makhraj yang sama, dal, ta dan to. Namun dalam riwayat Hafs ketika huruf dal, ya, hanya diidghamkan dengan yang sama sejenisnya, hanya dengan huruf ta saja. Dal pada ta, hanya pada ta, hanya ketika bertemu dengan ta saja. Ya, itu diidghamkan dalam riwayat Hafs. Adapun ketika bertemu dengan to, Hafs tidak meriwayatkannya
dengan idgham. Ya, jadi ini makna yang kita sampaikan di awal bahwasanya dalam riwayat Hafs hanya memilih beberapa huruf pada mutajanisain, tidak mengidghamkan semua huruf mutajanisain ketika bertemu. Ya, namun hanya memilih beberapa huruf saja. Seperti contoh ini, dal hanya memilih ketika bertemu dengan ta. Ya, contohnya qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad asalnya. Qad tabayyana itu asalnya. Qad tabayyana dibaca dengan idgham. Qad tabayyana. Wa mahadtu. Laqad kitta. Laqad kitta. Ya. Laqad taqatta'a. Adapun ketika bertemu dengan ta, maka tidak di. Kemudian huruf ta ketika bertemu dengan ta, huruf. Adapun ketika bertemu dengan dal, maka juga tidak diidghamkan. Contoh yang bertemu dengan ta, basaqta, la im basaq, ahattu. Kemudian huruf sa pada zal ketika bertemu dengan zal, sa ketika bertemu dengan zal. Contoh zalika. Kalau riwayat Hafs yang dari jalur Syatibiyah maka dibaca dengan idgham. Namun riwayat Hafs yang dari jalur Thayyibatun Nashr dibaca dengan izhar. Yalhas zalika, yalhas zalika. Ya. Ini tidak berlaku sebaliknya. Katakan huruf sa ketika bertemu dengan zal. Riwayat Hafs jalur Syatibiyah dibaca dengan idgham. Tidak berlaku sebaliknya. Sebaliknya apa? Zal ketika bertemu dengan sa. Itu sebaliknya, kebalikannya. Maka tidak dibaca idgham. Hal yadh-dhalamu, yadh-dhalamtum. Huruf ba ketika bertemu dengan mim. Huruf ba masalah mim, hukum mim sakinah. Kita ulang, huruf ba ketika bertemu dengan mim. Contoh irkam ma'ana. Nah, ini hanya yang membaca demikian, ini hanya riwayat Hafs ya, dibaca dengan idgham. Irkam ma'ana. Kalau kebalikannya dinamakan idgham apa tidak? Tarmihim bihijarah. Kebalikannya jadi mim yang bertemu dengan ba. Mim dulu ba. Tarmihim bihijarah. Dinamakan apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Namun sebagian ulama ringkas ya. Hafs tidak membacanya dengan idgham, namun dibaca dengan izhar. Kecuali satu kalimat dalam Al-Qur'an. Ya, suatu kalimat dalam Al-Qur'an yang mana Hafs mengidghamkannya. Namun idgham di ini tidak seperti makna idgham mutajanisain yang dipraktekkan oleh para qurra yang lain. Apa? Kalau
yang dimaksud idgham mutajanisain itu yang dipraktekkan, yang diidghamkan dalam riwayat yang lain atau dalam qiraat yang lain itu adalah dua huruf yang sejenis yang bertemu dalam dua kata. Artinya huruf pertamanya itu dalam kata yang terakhir ya merupakan huruf terakhir dari kata pertama, sedangkan huruf kedua itu adalah merupakan huruf pertama dari kata yang kedua. Itu maksudnya. Ini mana idgham mutajanisain yang dimaksud dalam pembahasan dua huruf yang sejenis dikatakan oleh para qurra yang lain atau perawi yang lain. Dalam riwayat Hafs ada satu kata yang mana di situ bertemu dua huruf yang sejenis dan Hafs mengidghamkannya, yang mana dua huruf sejenis tersebut sama-sama berharokat dan Hafs mengidghamkannya. Namun dua huruf yang sejenis itu sama-sama dalam satu kata, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ammal la yahiddi, surat Yunus ya, surat Yunus apa surat Hud. Buka mushafnya, ammal la yahiddi. Asalnya ammal la yahtadi. Asalnya adalah yahtadi. Ta bertemu dengan dal. Yang mana ta ini berharokat dan dalnya di sini juga berharokat. Ya, am yahtadi. Di sini Hafs membacanya dengan idgham. Beliau meriwayatkannya dengan ammal la yahiddi. Namun sekali lagi idgham yang ini itu tidak seperti pembahasan idgham mutajanisain yang dipraktekkan oleh para qurra yang lain atau para perawi yang lain. Karena di sini dua huruf yang sejenis punya dalam satu kata. Sedangkan yang dimaksud idgham mutajanisain itu adalah mengidgham dua huruf yang sejenis yang dalam dua kata. Di sini bisa pahami ya, ikhwan? Enam. Bisa dipahami apa masih terlalu sulit dipahami? Nah, siapa yang bisa menyebutkan tadi sebelum kita lanjutkan ya? Karena kalau tidak masih tidak dipahamin ya kurang ini ya kalau kita lanjutkan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa yang telah kita ringkasnya, apa yang sudah kita bahas tadi dari dua huruf yang semisal dan dua huruf yang sejenis. Ringkasan dalam riwayat Hafs, kaidah dalam riwayat Hafs dalam masalah pertemuan dua huruf yang semisal dan dua huruf yang sejenis. Suaranya jelas apa terputus-putus? Jelas, Ustaz, jelas, Ustaz. Nah, atau Anda terlalu cepat? Nah, yang saya catat Ustaz dan yang saya tangkap, yang pertama ringkasannya, apabila mislain atau serupa sama, itu kaidahnya yang jika huruf pertama sukun
dan huruf kedua harokat, maka sepakat semuanya diidghamkan. Ya. Contohnya idhab bi kitabi. Kemudian di kaidah yang kedua, jika huruf pertama harokat dan huruf kedua harokat, hukum asalnya idhar. Idhar hukum Ya. asalnya. Contoh, Contoh? idqala lahu. Idqala lahu. Kecuali di 5 tempat. Yang hafaz itu dia mengidghamkan. Ya. Yang pertama di kalimat la ta'manna, yang dia dibaca ismam plus idgham atau raw. Idgham beserta ismam atau idgham beserta raw. Kemudian yang kedua di ma makkanni atau surat Al-Kahfi yang asalnya ma makkanani. Ya. Kemudian yang ketiga di atuhajjuni yang asalnya atuhajjunani. Ya. Kemudian yang keempat ta'muruni. Sama yang terakhir fani'immahi di surat Al-Baqarah yang asalnya ni'mama. Ya. Kemudian di mutajanisain itu ada beberapa tempat, misal dal dan enggak mutajanisain kalau sama-sama berharokat putus sinyalnya. kalau sama-sama berharokat gimana dalam riwayat Hafiz? Kalau huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua juga berharokat. Oh iya, jika contohnya apa? Mutajanisain yang sama-sama berharokat. Mutajanisain ini saya yang belumnya. Apa nih wa idh yang qala rabbuka lil malaikah wa idh qala rabbuka. Ini mutaqariban. Contohnya qad sami'a bukan. Ini belum itu disebutkan teman-teman Ustaz. Kayaknya saya belum nyatet soal atau saya yang tertinggal karena tadi memang enggak. Anda enggak nyebutkan tadi. Contoh kalau keadaan yang berikutnya itu harokat yang pertama, kemudian yang kedua sukun. Harokat tadi. Ya. Itu dibaca izhar. Baca izhar. Dibaca izhar kecuali atau ya Hafiz hanya memilih sebagian huruf dalam mengidghamkannya. Ya, dalam mengidghamkannya. Apa saja huruf-huruf yang diidghamkan, huruf-huruf mutajanisain yang diidghamkan dalam riwayat Hafiz. Huruf-hurufnya dal ta, dal pada ta. Ya. Kemudian ta pada dal. Contoh uji budak watukuma. Kemudian ta dengan po. Ya. Hammat po ifatani. Kemudian zal kepada zo idzalamtum idzalamu. Atau ta kedal yalhaz dzalika. Ya. Ba kemim irkam ma'ana. Ya. Terakhir kok ketak. Naam. Tawattum. Baik. Sebentar. Ini catatan saya Ustaz. Wallahu ta'ala. Naam. Baik.
Ntar Ana mau cari contoh yang mutajanisain, dua huruf yang satu jenis dan bersama-sama berharokat. Belum disebutkan tadi, Ustaz. Hmm. As-solihati tuba. Ya. As-solihati tuba. Nah, ini kalau dalam riwayat Susi hanya sekedar faedah ya. Bagaimana perbedaan kaidah tajwid dalam masing-masing riwayat atau bagaimana masing-masing riwayat itu dalam mempraktekkan idgham mutajanisan ketika dua huruf sejenis bertemu. Jadi kembali kepada yang kita sampal bahwasanya pertemuan dua huruf yang sejenis dan dua huruf yang berdekatan itu bisa menyebabkan hukum idgham. Namun pada prakteknya tiap riwayat itu berbeda-beda. Ada sebagian riwayat yang mempraktekkan idgham pada semua pertemuan dua huruf yang semisal, dua huruf sejenis dan dua huruf yang berdekatan. Baik huruf yang pertamanya itu sukun maupun huruf yang pertamanya berharokat. Maupun sama-sama berharokat. Pertama dan kedua sama-sama berharokat. Dalam dua huruf yang sejenis, ya, dalam riwayat Hafs, kalau yang pertamanya itu berharokat, maka Hafs tidak mengidghamkannya. Hafs tidak mengidghamkannya. Namun baca dengan izhar. Tapi dalam riwayat yang lain itu dibaca dengan idgham. Dalam sebagian riwayat yang lain dibaca dengan idgham. As-solihat tuba. As-solihat tuba. Nah. Baik, lanjut pada mutaqaribain. Mutaqaribain ini sama ya. Mutaqaribain itu kalau huruf yang pertamanya itu berharokat dan yang kedua harokat, maka kaidah asal riwayat Hafs itu membacanya dengan izhar. Membacanya dengan izhar. Apabila huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, maka Hafs hanya memilih sebagian huruf untuk diidghamkan. Tidak, maksudnya tidak semua dua huruf yang berdekatan ketika bertemu itu diidghamkan dalam riwayat Hafs. Namun Hafs hanya memilih sebagian huruf saja. Apa saja yang dipilih oleh Hafs untuk diidghamkan? Lam ketika bertemu dengan ra. Lam ketika bertemu dengan ra. Wa qur rabbi zidni. Wa qur rabbi. Wa qul rabbi. Itu asalnya lam sukun bertemu dengan ra. Qur rabbi. Qaf bertemu dengan kaf. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Ya. Walaupun ada khilaf dalam membaca nakhluqkum, yang riwayatkan ini masih dalam riwayat Hafs ya. Khilaf cara membacanya dalam riwayat Hafs dalam satu riwayat ini ya. Sebagian meriwayatkan dalam riwayat Hafs membacanya dengan idgham kamil, nakhluqkum. Nakhluqkum. Sebagian membaca idgham naqis, nakhluqkum, luqkum. Anak kira antum paham maksudnya ya. Idgham kamil dengan idgham naqis. Jadi kita tidak panjang lebar membaca atau membahas apa yang dimaksud idgham kamil dan apa yang dimaksud dengan idgham naqis. Namun yang rajih di sini sebagaimana yang dirajihkan oleh para ahli tahqiq, yang rajih dibaca dengan kamil. Dalam kalimat alam nakhluqkum itu dibaca dengan idgham kamil.
Di sini mutaqaribain. Pertemuan dua huruf yang mutaqaribain. Qaf sukun dengan kaf yang berharokat. Juga pada lam syamsiyah, pada pembahasan lam syamsiyah. Itu semuanya adalah dua huruf yang berdekatan. Lam sukun bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Ya, seperti asy-syams, ats-tsawab, ar-rahman, as-sajidin, itu adalah masuknya pada idgham mutaqaribain. Kecuali yang lam sukun bertemu dengan lam al-lail, yaitu mutamatsilain kalau itu kan mutaqaribain. Nun sakinah, contoh yang lain nun sakinah atau tanwin ketika bertemu dengan ra. Mir rasul, ghafurur rahim, itu juga masuk pada mutaqaribain, idgham mutaqaribain, huruf yang berdekatan. Atau nun bertemu dengan lam, milladunhu, milladunhu. Nun bertemu dengan mim, mimma, minma. Nun bertemu dengan waw, miwal. Nun bertemu dengan ya, man yuti'illah. Ini masuk pada idgham mutaqaribain. Jadi hafaz hanya memilih huruf-huruf ini saja untuk diidghamkan pada huruf yang mutaqaribain. Tidak semua huruf mutaqaribain diidghamkan dalam lewat hafaz. Taib. Tadi kita katakan nun ketika bertemu dengan ra dibaca dengan idgham, ya. Ini idgham mutaqaribain karena nun itu dan ra makhrajnya sangat berdekatan. Kecuali kalimat man raq wa qila man raq, maka hafaz di sini menyelisihi kaidah asalnya. Yang mana seharusnya kaidah asalnya dalam riwayat hafaz ketika nun sukun bertemu dengan ra itu dibaca idgham. Ini kaidah asal. Namun pada kalimat ini hafaz menyelisihi kaidah asalnya. Dan hafaz meriwayatkan izhar dengan disertai saktah. Wa qila man raqa. Taib. Adapun contoh yang idgham kabir, ya. Idz qala rabbuka, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Lam berharokat bertemu dengan ra yang berharokat. Ini kalau dalam riwayat Susi dibaca dengan idgham. Rabbuka lil malaikah. Was-saffa, was-saffatis saffa. Ini dalam riwayat Susi dan juga riwayat Khalaf an Hamzah dibaca dengan idgham. Faz-zajra, zajra. Tak bertemu dengan zai. Dan ini contohnya banyak sekali yang mutaqaribain, ya. Baik. Selanjutnya kita belum baca ini, ya. Dari muallif. In fi sifati wal makharij tafaq fani fal mislani fihi ma ahaq. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. In fi sifati wal makharij tafaq harfan, apabila bertemu dua huruf yang sama secara sifat dan secara makhraj, fal mithlani fihi ma ahaq, maka kedua huruf tersebut dinamakan dengan mithlan, dua huruf yang mithlan, yang semisal. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifat ikhtalafa yulaqqaba mutqaribin. Dan apabila wa iyakuna, ini yakuna, mana isim kana atau isim yakun di sini? Makhrajan wa sifat. Oh, bukan. Wa iyakuna. Wa iyakuna, isim yakunnya mana? Harfan. Wa iyakuna harfani taqaraba makhrajan. Nah, ini asalnya. Sebagaimana yang kita sampaikan dahulu bahwasanya biasa dalam bahasa Arab itu dibolak-balik. Yang seharusnya di depan kemudian disebutkan di belakang.
Yang seharusnya di belakang disebutkan depan. Itu dalam bahasa Arab itu adalah hal yang biasa. Asalnya wa iyyakunar harfani taqaraba makhrajan. Apabila dua huruf itu taqaraba makhrajan, berdekatan secara makhraj. Wa fis sifat ikhtalafa, namun berbeda secara sifat. Wa ikhtalafa fis sifat. Ini asalnya. Wa ikhtalafa fis sifat, namun berbeda secara sifat, yulaqqaba mutqaribain. Jadi nyambung ke bait selanjutnya. Yulaqqaba mutqaribain, maka dinamakan dengan mutaqaribain. Jadi menurut muallif di sini, dua huruf yang berdekatan itu adalah dua huruf yang berdekatan hanya secara makhraj dan berbeda secara sifat. Namun bagi ulama yang lain, sebagian ulama mengatakan masuk pada mutaqaribin juga adalah dua huruf yang berdekatan secara sifat. Ya, dan atau dua huruf yang berdekatan secara keduanya, baik makhraj maupun sifat. Nah, namun yang dipahami dari penulis di sini, yang dimaksud mutaqaribain menurut beliau adalah hanya dua huruf yang berdekatan secara sifat, secara makhraj saja dan berbeda secara sifat. Baik. Wa yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutqaribain. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin dunas sifati hukkiqa bil mutajanisain. Atau kedua huruf tersebut ittafaqa fi makhraj, sama secara makhraj, dunas sifat, namun berbeda secara sifat, hukkiqa bil mutajanisain, maka dinamakan dengan mutajanisain. Ini bisa dibaca hukkiqa mabni lil majhul atau dibaca haqqiqa. Haqqiqa ini fi'il amr. Haqqiqa bil mutajanisain, kanlah mutajanisain. Dan kedua-duanya ini benar. Bisa dibaca hukkiqa, bisa juga dibaca haqqiqa. Nah, ini sebenarnya yang kita sampaikan tadi, dua huruf yang sejenis itu adalah dua huruf yang sama secara makhraj namun beda secara sifat. Baik. Kemudian pada tiap mislain dan pada tiap mutajanisan dan mutaqaribain itu ada idgham, ada yang kabir, ada yang shaghir. Tsumma in sakan awwalun fas-shaghir sammiyan. Kemudian apabila huruf yang pertamanya itu disukunkan, baik huruf yang pertama dari dua huruf yang semisal, atau dua huruf pertama dari dua huruf yang sejenis, atau huruf pertama dari dua huruf yang berdekatan, itu disukun fas-shaghir sammiyan, maka dinamakan shaghir. Idgham shaghir nanti namanya. Jadi mislain, ada yang mislain shaghir, ada yang kabir. Mutaqaribain juga demikian, ada idgham mutaqaribain shaghir, ada idgham mutaqaribain kabir. Mutajanisan juga demikian, ada idgham mutajanisan shaghir, ada idgham mutajanisain kabir. Kapan dinamakan idgham mutamathilan shaghir, idgham mutajanisan shaghir, dan idgham mutaqaribain shaghir? Kapan dinamakan demikian? In sakan awwalu kullin, yaitu ketika disukunkan huruf pertamanya. Ketika huruf pertamanya berupa sukun, maka dinamakan shaghir. Kenapa dinamakan shaghir? Karena untuk mengidghamkannya itu mudah. Ya. Ketika huruf pertamanya itu sukun, ingin diidghamkan kepada huruf setelahnya, itu langkahnya sangat mudah. Tinggal mengidghamkannya, tinggal memasukkannya. Berbeda dengan ketika huruf yang pertamanya itu harokat, yang mana nanti ini dinamakan kabir. Ya, kalau huruf yang pertamanya itu berharokat dan yang kedua itu berharokat, untuk mengidghamkannya itu butuh banyak langkah, ya, daripada ketika huruf pertamanya itu sukun. Langkah pertama, disukunkan dulu huruf yang pertamanya.
Langkah selanjutnya baru dimasukkan ke huruf setelahnya. Itu kalau huruf pertamanya berharokat. Tapi kalau huruf pertamanya itu sukun, maka tinggal dimasukkan kepada huruf setelahnya. Makanya shaghir. Sedangkan yang huruf yang pertamanya berharokat, ini dinamakan kabir. Karena butuh banyak langkah. Ya. Au hurrikal harfani fi kullin fakul kullun kabiru wafmanhu bil musul. Atau hurrikal harfan. Atau kedua hurufnya itu diharokatkan. Baik kedua huruf mutamatsilain atau kedua huruf mutaqaribain atau mutajanisain sama-sama berharokat fi kullin au hurikal harfani fi kullin. Apa yang dimaksud fi kullin di sini? Dua-duanya harokat. Au hurikal harfani fi kullin. Maksudnya fi kullin minal mislaini wal mutaqaribain mutajanisain. Ini maksud kull. Jelas ya, ikhwan? Nah. Fakul, maka katakanlah fakul kullun kabir. Maka katakanlah semuanya dinamakan kabir. Kalau dua huruf yang berharokat ini ada pada mislaini, maka dinamakan mislaini kabir. Kalau dua huruf yang berharokat ini ada pada mutaqaribain, maka dinamakan mutaqaribain kabir. Kalau ada pada mutajanisain, maka dinamakan mutajanisain kabir. Ini makna fakul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Dan pahamilah ini dengan permisalan. Ya, dengan misal. Kama yuqal bil misali ittadhaha al-maqal. Bil misal ittadhaha al-maqal. Dengan permisalan, perkataan itu lebih tampak jelas. Tadi kita sudah sebutkan misalnya ya. Dua huruf yang berharokat mutamatsilain. Coba contohnya mutamatsilain kabir. Idz qala lahu rabbuhu. Idz qala lahu, lam berharokat bertemu dengan lam berharokat. Mutamatsilan shaghir. Contohnya apa? Al-wallail. Wallaili idza saja. Lam sukun bertemu dengan lam berharokat. Idhab bi kitabi rabihat tijarutuhum. Mutaqaribain shaghir. Contohnya apa? Milladunhu may ya'mal minwal. Mutaqaribain kabir, contohnya idz qala rabbuka, lam berharokat bertemu dengan ra berharokat. Idz qala rabbuka lil malaikah. Ya. Mutajanisain shaghir. Tadi contohnya apa? Qad tabayyana. Qad tabayyana. Ahadtu, mahattu. Mutajanisain kabir, contohnya as-salihati tuba tadi. Tayyib, ini wafhamhu bil musul, pahamilah dengan permisalan. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini, ikhwan. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, fadhal ya ikhwah. Ya, asatidzah sekalian yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti, fadhal. Agar tidak mengganjal nantinya. Nampaknya tidak ada yang bertanya, Ustaz.
Taib. Biasanya kalau nggak ada yang bertanya itu paham semua biasa. Insyaallah Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Taib, kita baca aqsamul mad ya. Di situ kita tutup. Qala an-nazim rahimahullahu taala aqsamul maddi wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun wal akhirul far'iyyu mawqufun ala sababaka hamzin aw sukunin musjala hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al ya syartu wa fathun qabla alfi yultazam wal linu minhal ya wa wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina. Baik, kita cukupkan dari sini ikhwan. Fadhal. Soal Ustaz. Naam. Ya ta'alaq bi al-bait asy-syi'ri. Di bait yang ke-38 wal akhiru awal akhiru. Wal akhiru ya. Wal akhiru. Sebentar. Di cetakanannya wal akhiru. Nah. Bisa wal akhir, bisa wal akhir. Taib, mumpung ingat mengenai pertanyaan yang bait-bait sebelumnya, ya, bait berapa yang dahulu? Ayat bait ke-20. Al awwal bait ke-20. Ke-20. Fal awwalul ikhfa qabla al ba sami safiyal qira'i. Ana sempat ngecek di beberapa naskah yang sudah ditahqiq oleh para pentahqiq yang berbeda, ya, mereka semua menyebutkan dengan lafadz indal ba'i, fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Kemudian juga yang bait 24, semua pentahqiq yang kitabnya ana baca, ana cek itu memakai lafadz fal ta'rifi. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Namun bukan berarti lafadz yang ada pada matan ini salah, bukan berarti salah ya. Yang qabla al-ba'i fal awwal ikhfa'u, yang memakai qabla, juga yang pada bait 24 yang memakai fal yu'rafi, bukan berarti salah ya. Sebagaimana yang dahulu kita sampaikan di awal kajian yang waktu di masjid, bahwasanya orang dahulu ketika menulis suatu kitab itu mereka imam menulis sendiri pakai tangan, atau mereka menyewa penulis, ya. Dan orang lain yang ingin menyalin tulisan tersebut itu juga demikian, bisa menulis sendiri atau menyewa penulis untuk menyalinnya. Dan yang namanya tulisan tangan bukan cetakan, salinan itu pasti ada perbedaannya. Salinan itu pasti ada perbedaannya. Dari kitab yang satu, dari salinan yang satu ke salinan yang lain, itu pasti ada bedanya. Nah, semakin banyak yang menyalin, maka semakin rawan adanya perbedaan. Mungkin semakin banyak adanya perbedaan. Dan ini banyak kita jumpai di kitab-kitab terdahulu. Makanya ulama sekarang yang mentahqiq kitab itu, mereka akan menyandingkan beberapa naskah. Akan sampai ada 5 naskah yang disandingkan. Di naskah yang pertama disebutkan demikian, di naskah yang kedua disebutkan demikian, naskah yang ketiga demikian terus. Ya, menunjukkan adanya perbedaan naskah. Sehingga akan sangat sulit mengidentifikasi mana yang dari penulis asalnya, lafadz asal yang dipakai oleh penulis itu yang mana. Itu akan sangat sulit untuk
mengidentifikasi hal tersebut. Ya. Nah, Kedua, sebab yang kedua adalah dahulu sebagian penulis itu ketika menulis matan itu mereka tidak menulis sendiri, namun disampaikan di majelis ilmu. Sebagian matan yang tercetak, yang tersebar sekarang itu adalah hasil materi yang disampaikan oleh ulama di majelis ilmu. Jadi yang menulis adalah murid-murid yang hadir di majelis ilmu tersebut. Ya, sehingga akan terjadi banyak perbedaan. Ketika banyak yang menulis, ya banyak yang berbeda tulisannya, hasilnya berbeda. Ada yang sebagian mendengar, sebagian lafadznya yang disampaikan oleh gurunya, sebagian tidak mendengar, sehingga kelewatan, demikian. Sehingga terjadi perbedaan naskah. Dan ini adalah suatu yang wajar. Asalkan secara tinjauan wazan syair itu tidak ada bedanya antara perbedaan naskah yang pakai inda maupun yang pakai qobla, itu tidak ada perbedaan secara wazan, masih benar. Ditinjau dari wazan, kedua-duanya masih sama-sama benar. Taib, dari ditinjau dari makna pun juga tidak ada perbedaan yang jauh ya, sama-sama tepat. Allahu a'lam bishawab. jazakallahu khairan. Ya, wah, asatidzah sekalian, insyaallah barakallahu fikum. Dan kami sampaikan juga kepada Ustaz Donald, jazakumullah khairan ilmunya yang telah disampaikan hari ini, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan tentunya untuk murid-murid kami nanti di sekolah kami masing-masing. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dan kita ketemu lagi di pekan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.